teman-teman DGI, ketemu lagi nih sama gue Olin. Kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya bukan pertama kali nih kita undang nih ya. Waktu itu kita pernah undang juga Irwan Harnoko. Dan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu siapa beliau, bisa ikutin sesi kita yang tentang tipografi ya. Waktu itu ya kita bahas tipografi, seberapa penting buat industri sekarang, terus perlu nggak sih tipografi yang Indonesia banget. Nah teman-teman kalau mau dengar ceritanya bisa cek episode kita yang itu. Tapi secara singkatnya ya, Irwan ini sekarang lebih banyak sebagai dosen ya, dosen DKV di kampus swasta, kemudian juga aktif di komunitas yang mau kita bahas hari ini, yaitu Worldwide Graphic Designer ya, WGD ya singkatannya ya, WGD. Oke, kita langsung aja deh. Oh iya, sebelum aku lupa, sebelum terlanjur lebih jauh nih, DG Talks ini masih seperti episode kita yang lain, kita bareng-bareng sama Desting Fotografi, sama juga Siral di belakangnya. Kita kolaborasi untuk terus jalan sama-sama buat DG ini ya. Oke, tentang WGD nih, kalau nggak salah kemarin kapan waktu kita sempat ngobrol terakhir, lupa gue, itu WGD tuh sebenarnya terciptanya, kalau nggak salah waktu itu lo cerita nggak sengaja ya, mungkin bukan kecelakaan gimana sih, tapi nah ya udah cerita lah kira-kira keberuntungannya, blessing in disguise ya. Keberuntungan yang iseng. Keberuntungan yang menyenangkan ya. Gimana? Boleh cerita lahirnya WGD ini sendiri yang nggak sengaja, gimana ceritanya? Ya sebenarnya ini tuh apa, nggak jauh juga dari tipografi sih. Jadi ya gue ada satu buku gitu ya, yang gue dari dulu pengen gue lanjutkan buku itu bukunya sebenarnya judulnya Experimental Typography. Jadi di bab satunya itu obeying the rule, di lanjutnya baru masuk ke Experimental Typography. Di kampus yang tempat gue mengajar sebelum ini gitu, yang gue cukup banyak waktu gue mengajar di situ, eksperimental tipografi itu bisa dibilang kayak dilarang lah pokoknya soalnya nggak guna. Soalnya yang itu tadi, eksperimental tipografi itu dianggap nggak bakal kepake di industri, di kerjaan nanti tuh desainer nggak mungkin eksperimen gitu ya. Jadi gua intinya buat apa lah lu ngajarin itu di industri juga nggak pakai gitu. Jadi tapi tiba-tiba gua tapi udah sempet ngajarin waktu itu atau belum? Oh belum, baru ada. Ya gua pengen aja ngajarin. Pas gua diminta ngajar di Untar, gue bilang sama si Arif Adityawan, gue pengen ngajar itu. Tapi gue bilang sama Arif Adityawan, gue nggak janji ini berhasil loh. Mas Adit nih yang kalau nonton nih ya. Iya bener. Mas Adit teman kita. Tapi ya intinya si Adit bilang, udah jalanin aja, nggak usah takut, gagal. Ya penting maksudnya asal lo pengen beneran gitu. Iya. Oh jadi ide mata kuliah itu ditawarin waktu itu ya, berarti oke lah ya. Iya, akhirnya oke gitu. Karena itu belum pernah ada sama sekali dan di Untar juga belum ada. Gua tuh dibantu sama Edo, sama si Guse. Edo itu waktu itu udah jadi dosen ya dia. Alumni yang jadi dosen. Sama si Bakti, ada Bakti. Ya memang dosen muda lah ya. Mereka pas lagi gua kasih itu juga mereka rada nggak yakin juga sih, tapi gue bilang Adit jangan kasih lampu hijau. Jadi kalau sampai kita gagal ya sudah gitu. Tapi ajaibnya memang itu bisa dibilang sih, gue ngomong-ngomong ya bisa bilang mungkin 90% atau ya mungkin mau bilang bagus semua itu anak-anak itu. Jadi si Guse, si Edo sama si Bakti sini kaget, itu hasilnya edan banget gitu, bagus-bagus. Itu sekitar tahun berapa inget? 2016. Itu terus akhirnya karena gua demen, gua taruh di Facebook gitu. Nah itu pertama kalinya
Facebook gua tiba-tiba muncul dari belahan negara macam-macam pada komentarin gitu. Oh ya? Jadi tadinya gua kan pernah nge-add April Grayman gitu, nge-add David Carson, Rudy Van der Lans gitu. Tapi kan gua nggak pernah ngobrol karena gua bahasa Inggris. Sekarang mungkin nggak tahu kali itu ya semuanya siapa. Ya tapi kan gua kan nggak bisa gua nggak pernah ngajak ngomong dia karena gua bahasa Inggris gua kan bodoh gitu kan. Sampai sekarang pun bodoh gitu. Tapi tiba-tiba langsung pada ngomentarin gitu di situ. Itu wah gitu ada 100 lebih. Oh ya? Iya langsung wah. Jadi desainer dari berbagai negara gitu. Komen di Facebook yang isinya karya-karya mahasiswa itu. Dan yang gua kan yang salah satu yang gua kaget itu kan ya itu tadi kan April Grayman tiba-tiba ngomong itu. Yang dulunya gue cuma sama si Mas Yongki ini desainer favorit gue kata Yongki, tiba-tiba ngomentarin gitu. Ya itu kan itu keajaiban itu yang yang gue terus terang ya gue harus terima kasih sama si Adit. Kalau dia nggak ngasih mengizinkan itu mata kuliah dijalankan gitu ya. Itu memang akhirnya itu bergulir terus. Karena banyak yang ngobrol sama gua, ngajak ngobrol sama gua dengan tadinya gua sangat tergagap-gagap sama bahasa Inggris. Sekarang gua bahasa Inggris gua tidak gagap lagi, bukan artinya bahasa Inggris gua jago, tapi gua lebih nggak peduli. Lebih cuek aja. Bodoh amat. Ya wis diajak ngomong gue mau gimana? Kurang lebih lu paham kan maksud gue. Ya. Terus dari situ akhirnya ngobrol-ngobrol gua terus dari situ gue ngajakin orang-orang lagi gue memang itu ide pertama gue yang rada gila. Gue kan nggak terusan gue tadinya sama sekali nggak pernah masuk dunia perposteran nggak pernah ikutan pameran poster di mana nggak pernah. Terus tapi gue tiba-tiba sebegitu nekatnya gue ajakin orang-orang dari luar itu kita bikin poster bareng yuk posternya estafet kata gue. Jadi abis dari gua oper ke lu, jadi itu gua ajakin semuanya dari kolaborasi gitu. Iya, jadi gua cuma bikin nama gue lanjutin dari orang lain gua oper. Gitu. Iya, jadi satu poster itu ada 26 negara kalau nggak salah. Jadi ada dari Amerika, ada dari Rusia, ada dari Cina, dari Iran. Tapi temanya ditentuin duluan waktu itu. Jadi pakai Jadi gua nulis nama gua terus habis itu kasih ke lu nama lu mau didesainnya ke apa gitu. Terus yang orang lain lagi dari Ekuador, dari Cina, dia susul dari Korea gitu. Akhirnya keluar kan itu desainnya gitu. Gua posting wah itu tambah rame lagi. Jadi makin gila itu pokoknya rame gara-gara ya satu-satunya poster dibikin estafet gitu kan. Oleh orang-orang. Padahal gua sama sekali dulu belum pernah bikin poster gitu. Tapi gara-gara gue gila itu kepikiran gitu dan teman-teman itu nyambut istilahnya semua. Itu ajaibnya ya untungnya juga memang pertama kalinya rada susah ya ada yang nolak kelas segala macam ya gue bodo amat lah gue nanti tulus gue bikin yang mau aja gitu ya. Jadi akhirnya poster itu keluar muncul gue kenal sama akhirnya dekat sama namanya Lilas Kanavi itu dari Yunani. Nah dia yang tadinya jadi wakilnya gue di WGD. Kenapa jadi wakil gue? Karena dia bahasa Inggrisnya lebih bagus. Gue goblok. Tapi ide bikin World Wide Graphic Design itu dari lo kan? Iya, terus gue bilang kita mau bikin community nih kata gue. Gue jadinya ini logo ini yang bikin pertama kali jadi ini udah ada perubahan. Yang bikin dia, tapi namanya dari gue. Jadi gue yang ngasih namanya lo bikin siapa tadi namanya? Lilas Kanavi. Dari Yunani. Ya sekarang sih udah nggak terlalu aktif di poster ya, udah ya sibuk sama keluarganya. Tapi maksudnya ya awalnya sama dia. Oke. Waktu pertama kali itu jadi sekitar tahun 2016-an itu ya? Berapa negara sih lo ingat nggak yang ikutan waktu itu? Sekitar berapa? 20-an lah. 20-an negara. Ya tapi ya itu kan gua tuh dari dulu tuh gua kan emang nggak bahasa Inggris gua kan jelek. Tapi ya pertama kali itu kan gua ngechat orang kan gua bener-bener keringet dingin gitu ini gimana gitu. Kalau salah ya itu ya sekitar 5 tahun yang lalu itu kan wah itu deg-degan banget gitu. Tapi ya kebetulan
orang yang gue ajak, kayak contohnya kayak si kids segala macam sampai sekarang masih baik sama gue, itu dia sangat terima ide gue. Padahal gue nggak kenal sama dia, gue ngomong langsung ide gue. Itu dari negara mana dia? Amerika. Oh, Amerika. Jadi, kadang-kadang tuh gue terus terang ya, gue mau ngomong di sini tuh, kita tuh kadang-kadang suka apa ya? Ya itu minder kayak kita tuh, ya itu mungkin karena kita bekas negara jajahan kali. Jadi tuh apa-apa ngeliat ke orang luar tuh kayaknya wah gitu apa. Padahal mereka tuh kita biasa aja, kitanya aja belum apa udah minder duluan. Panik gitu ya. Apa? Udah nggak pede. Iya, apa nggak? Itu yang gua nggak tahu, mungkin kalau ini si Gen Z ini sekarang mungkin lebih pede ya. Tapi kalau kata gue ya kayak generasi kita nih kayak gampang ngerasa mereka tuh kayak superior banget gitu. Oh iya gitu, kita takut gitu itunya sih kalau yang salah. Itu gue ngerasa ya gue terus terang gue tuh beneran tadinya gue kan takut banget ngomong bahasa Inggris. Ya yang bikin akhirnya berani, yang bikin akhirnya cuek. Gue pikir gue udah tua, jadi ngapain mau. Ya udah kalau tulus ya. Tapi tentunya berhasil gitu. Itu yang gue anehnya kan, gue tuh pikir-pikir lucu gitu. Abis itu kan WGD ini kan akhirnya sering kerja sama Amerika, dipanggil sama kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika tuh tahu persis gue bahasa Inggris. Gue bodoh akhirnya dia. Tapi karena dia ngeliat gue punya community dunia ini dan dia butuh itu. Jadi makanya dia sering manggil gua karena gua punya community ini, walaupun mereka sangat tahu gua dodol bahasa Inggris sih. Tapi ternyata itu lebih penting kan lo punya community itu kan? Tapi ini kan ya ini buat gua sih sebenarnya, apalagi ini kita kan kadang-kadang bahasa Inggris kayaknya takut banget. Yang bisa bahasa Inggris ini sebenarnya dikit loh. Kayak orang Korea kan bodoh bahasa Inggris, orang Jepang bodoh bahasa Inggris. Orang Cina juga bodoh, orang Rusia juga bodoh. Iya, kalau orang Poland juga, orang Switzerland tuh teman gue itu juga terbata-bata bahasa Inggris. Iya, Iran segala macam. Enggak, jadi kita tuh ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Sebenarnya mereka sendiri nggak gitu-gitu amat. Orang gue ingat banget tuh gue suka menjadi motivator orang-orang. Iya bener sih, kayak Bioilso segala macam gue bilang. Gue mau mereka juga ada ketakutan itu. Akhirnya gue bilang dalam bahasa itu, bahasa Inggris. Gue bilang gue nggak butuh lu jago bahasa Inggris, gue cuma butuh otak lu, kata gue. Dan lu nggak usah, yang penting gue ngerti maksud lu gitu. Tapi lucunya tuh kan kita punya ketakutan yang sama karena kita minder bahasa Inggris kita jelek. Itu ternyata sebenarnya nggak segitu-gitu amat ya. Ya kayak teman gua yang orang Amerika pun gua dengan bahasa Inggris yang seadanya gitu, ya tetap ngajak, iya dan tetap ngajak ngobrol gitu nggak, itu kan bukan jadi, ya mereka selalu ngomong ya itu wajar, it's not your mother tongue gitu katanya kan, bukan bahasa ibu lu. Jadi keseharian kita kadang-kadang kitanya sendiri yang gue malah kadang-kadang kalau ngomong bahasa Inggris, kalau ada teman gue orang Indonesia gue malah jadi minder. Kalau sama orang lain orang bule gitu gue bodoh. Tapi kalau sama orang Indonesia lu tahu mungkin lebih bagus Inggrisnya gitu. Iya, dan mereka orang-orang itu kan seringnya ketawain karena grammar kita salah segala macam. Itu yang malah itu yang malah itu bikin menurut kita sih jadi nggak maju ya. Gitu. Oh berarti malah awal-awal salah gini, mungkin gue berarti salah. Gue pikir waktu itu lo membuat satu komunitas yang bukan ada negara Amerikanya gitu. Gue pikir ada dari Eropa, dari mana gitu. Enggak ya, sebenarnya lo nggak ada keinginan untuk membentuk aliansi yang kontra terhadap Amerika, Australia gitu. Nggak ada sama sekali. Ya gue ajak aja semua gitu. Ya ya hampir semua ya, sampai Israel aja gua sekarang deket kok. Ya jadi semua negara gitu gua ajak, dan memang ya itu kan gua senengnya itu gua bikin itu supaya ya kita tuh udah
kadang-kadang kan itu kan masalah itu kan cuma masalah negara, tapi kan kita sebagai manusia kan sebenarnya bukan ribut karena apa ada konflik negara gitu, tapi kita sebagai manusianya sebenarnya nggak ada apa-apa kan gitu. Makanya gue terakhir gue bikin Eid Mubarak poster exhibition itu kan gue ajak semuanya yang dari semua negara untuk bikin pameran poster Idul Fitri gitu. Itu kan tujuannya itu. Waktu itu kapan ya yang lo bikin? Kemarin ya, baru tahun lalu ya? Pas ya, kayaknya ini bakal jadi ritual sih. Pas pandemi ya, jadi pas Idul Fitri itu ya even negara atau desainer yang nggak, misalnya non Muslim gitu yang nggak merayakan Idul Fitri gitu ya. Ya itu kan juga mau nunjukin ya ya itu kan rasa peduli kita sama sesama ya kan, jadi nggak gimana kita turut berpartisipasi atau apa ya? Toleransi. Ya toleransi, empati juga gitu kan sebenarnya. Oke, gue kepikir ini, waktu lo ngajakin desainer-desainer dari berbagai negara ini, ada nggak sih yang ya maksudnya nganggep remeh atau istilahnya nyuekin atau akhirnya beneran nggak mau diajak gabung ngapain gitu? Terus siapa? Dulu ada. Waktu awal-awal? Awal-awal gue ditolakin banyak beneran, tapi ya gue bodo amat. Tapi beneran karena mereka lihat ini Indonesia apaan gitu. Ada yang ngomong apalah, ada yang tadinya ya karena ini udah berjalan 5 tahun yang tadinya menganggap sinis lah gitu. Ya sekarang malah minta diajakin mulu gitu. Ada yang kayak gitu ya, jadi awalnya nyepelein nggak mau. Ya, tapi memang ini kan kita tuh suka lucunya tuh ada hal yang ya gue sih terus terang dengan adanya ini juga, ini bukannya ya selain dari Untar itu tadi sebenarnya kan yang ini juga membuat ini membantu gue. Kebetulan gue dapat space di Sumarekon Mall ini untuk gue pameran terus-terusan gitu kan, itu ngebantu. Itu sekalian deh. Kenapa di Sumarekon Mall Serpong terus? Apa karena emang saat ini mereka yang ngajakin atau lu ada kontrak eksklusif atau kemudian lu pengen juga ke? Sebenarnya sih nggak ada, cuma ya kebetulan dapat kesempatan besarnya di situ. Oke. Jadi kasarnya di sana itu gua ya selama gua punya ide dan ide itu gua mau bikin apa aja boleh gitu. Itu yang. Dan mereka memang kasih space yang di mall itu kan emang ada tempat yang khusus buat kita pameran gitu ya. Tempatnya cukup gede ya, kemarin gue lihat ada space yang lah kalau buat pameran poster, malah 2 lantai ya sekarang. Jadi lo bisa sekarang 2 ya tergantung pas space-nya adanya apa. Tapi ya itu yang maksudnya gue kebetulan dapat itu yang mensupport gue besar jadinya. Ya itu makin gede. Oke, mungkin nyambung ke pameran poster. Ini kan berarti pameran posternya offline ya? Offline ya. Jadi ada, ya maksudnya ngeprint poster bisa kita datang ke tempat itu. Sekarang di Sumarekon Mall Serpong. Nggak apa-apa, sekalian aja lo ceritain yang lagi berlangsung ini temanya apa sih yang sekarang?